misalkan atau pekerjaan orang. Bagi saya sendiri dalam pertemuan ini, pandangan atau pemahaman tersebut dapat terkalahkan dengan tekad. Tekad melawan pemahaman yang salah yang kadang di luar pemikiran kita karena rasa takut, dan biasa saja dalam pandangan beberapa orang karena akan ketidakmampuan. Nah, hal ini pernah penulis rasa ketika timbul niat untuk menulis namun tiba-tiba tersadarkan karena ketidakmampuan. Jadi teman-teman, seakan-akan kita sadar diri. Wah, siapa saya dapat menulis? Wah, siapa saya dapat ini? Ngomong aja kadang salah, menulis. Dan kadang teman-teman ternyata menulis bisa memfokuskan diri kita, memfokuskan pikiran kita. Ketika kita menulis sebuah karya, kita mau mengungkapkannya. Kalau menulis, kita sudah merangkum semua hal itu, jadi tidak ada yang tambah atau yang lebih. Bahkan lewat yang nambah atau yang lebih ini dapat memperburuk dari makna sebenarnya yang ingin kita katakan. Dalam diri saya saya rasa juga rasa takut yang mungkin saja ketika saya mempublikasi sebuah tulisan mendapat hal kritikan dan juga hal lain yang sebagaimana serupa dengan hal itu dengan keadaan tersebut. Jadi teman-teman, sekarang kalau kita menulis ada hal takut yang menyertai diri kita. Nah, semisal ini terpublikasi, bagaimana? Semisal ini gini, bagaimana? Nah, kita kadang takut melihat netizen, komentar-komentar, padahal hal itu adalah hal yang membangun, teman-teman. Jadi, ketika saya menulis, saya selalu menunjukkan hasil tulisan saya kepada 3 orang. Kalau 1 orang mungkin kurang pas, karena itu pemikirannya. Kalau kedua orang mungkin kurang pas juga ketika di hasil, satu yang berbeda, satu yang tidak berbeda, satu yang mendukung, satu yang tidak mendukung. Namun kalau ketiga orang, saya langsung melihat mana yang lebih banyak dari antara yang 3 ini, yang mendukung. Jadi ada rasa pede gitu loh. Ada rasa pede ketika mempublikasikan karena sudah diuji sebelumnya. Semisal, kadang setelah kita membuat tulisan, akan ada bedah buku. Ketika kita bedah buku, kita sudah bertukar pikiran dengan orang lain sebelumnya. Next slide. Semua orang dapat menulis, teman-teman. Menulis fiksi maupun non-fiksi. Karena itu kita perlu bangun tekad berkarya untuk pencapaian kekayaan dari karya-karya kita. Maupun memperkaya, menguatkan, dan memberikan pengalaman yang berharga bagi orang lain lewat tulisan kita. Menulis itu bukanlah hanya pekerjaan para akademisi, namun menulis itu dapat dilakukan semua orang menurut ketertarikan hatinya ingin mengukirkan perasaan di atas sebuah kertas, bahkan pemahamannya atas pengetahuan tertentu. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman alami, apapun yang teman-teman hadapi, coba tulis. Coba tulis, kadang hal itu menjadi aset berharga, dokumen berharga bagi kita ketika kita tertarik ingin menulis. Saya terus membuat diary ketika saya di perjalanan atau apapun apa yang terbesit di pikiran saya atau apapun yang saya lihat, saya selalu tulis. Mungkin kecelakaan di sini gini. Tangisan dari keluarga yang melihat kecelakaan tersebut gini, maupun hal sebagainya. Dan itu berharga nantinya ketika kita melihat tulisan-tulisan kita lagi. Jadi yang terutama yang kita kalahkan adalah paham dari diri kita, yang bisa saja menjadi salah satu faktor utama menjadi penyebab kita takut untuk berkarya. Mari kita mengikuti kelas ini teman-teman, dengan harapan kita dapat mengenal dan mencintai dunia penulisan, bahkan karya-karya kita, seperti topik pada pertemuan ini. Next slide. Mengenal dunia penulisan sebuah karya. Teman-teman, terdapat 2 jenis dengan sebuah tulisan
yaitu pertama tulisan fiksi, kedua tulisan non-fiksi. Mari kita lihat dan belajar bersama dari kedua arti dari sebuah tulisan ini. Next slide. Mungkin karena ini kelas ya, teman-teman sudah dapat membedakan apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi. Tetapi mari kita ulas kembali. Fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita khayalan atau karya naratif yang tidak mengacu pada keadaan yang benar-benar terjadi atau sejarah, dalam arti buah pikiran. Oleh karena itu, fiksi merupakan penyajian hal-hal yang pernah dialami oleh manusia dengan sesamanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam perasaan atau tindakan nyata. Jadi menulis itu yang pertama dari pengalaman, hal-hal yang kita lihat. Oleh karena itu banyak orang yang menjadi puitis itu karena pengalamannya. Banyak orang dapat menciptakan sebuah lagu, menulis sebuah lagu itu dari pengalamannya. Mungkin diputuskan cowok atau ceweknya. Dan hal-hal yang lain, mungkin tentang ibu, mungkin tentang perasaan, dan mungkin tentang hal yang lain. Jadi fiksi merupakan prosa naratif yang bersifat imajinatif dari khayalan yang timbul dalam pikiran yang dapat dituliskan di atas sebuah kertas. Namun bisa diterima dan terkandung di dalamnya sebuah kebenaran yang mendramatisasikan atau memang benar-benar itu hal-hal yang terjadi. Jadi seperti drama dan mempunyai sebuah sistematika dan dapat terceritakan, yaitu antara hubungan sosial dari sesamanya manusia maupun yang dialaminya. Oleh karena itu, fiksi merupakan penyajian hal-hal yang pernah dialami oleh manusia dengan sesamanya seperti yang telah saya ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak berhenti di situ saja. Ketika menyajikan tulisan fiksi, kita harus memahami bahwa tulisan itu tidak terlepas dari bangunan struktur yang bersifat koheren dan mempunyai tujuan yang estetik. Tetapi kawan-kawan, kita jangan lupa ketika kita membangun sebuah karya yang estetik, kita jangan melupakan sebuah makna dari etika. Di atas dari sebuah estetik adalah etika. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempublis, mungkin teman-teman pernah mempublikasikan puisi atau tulisan-tulisan non-fiksi bahkan, selalu dikatakan tidak mengandung sara atau tidak mengandung LGBT. Jadi hal itu memang bukan budaya kita. Jadi jujur aja teman-teman, toleransi di negara kita mungkin bisa saja sedang dipertanyakan. Tetapi jangan gara-gara tulisan kita memperburuk sebuah suasana. Oleh karena itu ketika kita ingin menulis, kita juga harus memikirkan apa dampak, sebab akibat dari tulisan kita, terutama kegunaan dari tulisan kita. Next slide. Seperti yang saya katakan tadi, perlu diperhatikan di atas sebuah keestetikaan harus tetap menjaga sebuah etika dalam maksud dari sebuah tulisan yang bahasanya bersifat natural dan gramatikal. Adapun jenis-jenis tulisan fiksi, jenis prosa yaitu, next slide, cerita pendek. Jadi teman-teman, beberapa ahli dalam tulisan mengatakan cerita pendek itu terdiri dari 1.000 sampai 5.000 kata. Nah, kenapa kadang ada sebuah antologi, buku antologi, yang antologi menulis bersama, yang melibatkan beberapa orang. Jadi banyak dari pesertanya menulis sedikit cerita, namun ternyata pernah saya tanya kepada penerbitnya harus mencapai 1.000 sampai 5.000 kata, Mas, kalau ingin diuruskan ISBN-nya.
Jadi cerpen itu merupakan sebuah karya sastra, teman-teman, yang menceritakan sebuah karya fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan tentunya lebih ringkas. Contohnya adalah karya dari Seno G. Ajidharma. Mungkin kita sudah pernah melihat karya dari Seno yang berjudul Senja untuk Pacarku. Dan yang kedua, novel yang terdiri dari lebih 45.000 kata. Novel merupakan hasil karya imajinasi yang pembahasannya berfokus pada kehidupan seseorang atau tokoh tertentu. Yang menyajikannya memaparkan permasalahan sampai dengan penyelesaian yang dihadapi seseorang atau tokoh tertentu. Misalnya film-film, kalau dijadikan jadi film, sejarah-sejarah legenda bisa digolongkan kepada novel. Contohnya adalah karya dari Dewi Lestari yang berjudul Supernova. Dan yang kedua, novelet. Mungkin ini jarang kita dengarkan. Yang terdiri dari 15.000 sampai 45.000 kata. Intinya di sini, teman-teman, novelet adalah lebih banyak dari cerita pendek, ukuran katanya, dan lebih sedikit daripada novel. Jadi dia sebenarnya di tengah-tengah. Sengaja saya buat di akhir karena novelet ini jarang kita dengarkan. Jadi novelet merupakan karya sastra, jenis prosa yang berada di tengah-tengah antara novel dan cerpen. Sedangkan pengertiannya mirip dengan novel, teman-teman. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa novelet penyajiannya lebih panjang sedikit daripada cerpen dan lebih pendek daripada novel. Kita dapat melihat contohnya adalah karya dari Ernest yang berjudul The Old Man and the Sea. Berbeda dengan puisi. Walaupun puisi jenis prosa, tetapi puisi merupakan karya yang mengungkapkan ide dengan lugas, yang susunannya baris demi baris, yang dikategorikan menjadi bait. Jadi bukan paragraf. Jadi, oh kekasihku, enter, engkau melihat bahwasannya cintaku tulus kepadamu. Dan itu adalah kenyataan yang kudengarkan. Enter. Kan kalau cerita novel bukan seperti itu sistematika tulisannya. Next slide. Sekarang tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi merupakan tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya. Disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Oleh karena itu, tulisan non-fiksi adalah tulisan berdasar, teruji dan resmi, dan bentuknya dapat dilihat memiliki sistematika penulisan. Contohnya adalah artikel ilmiah, buku ilmiah, narasi dari sebuah sejarah, surat resmi bahkan, hasil review, dan esai. Jadi kita mudah menggolongkan atau membedakan mana itu tulisan non-fiksi atau tulisan fiksi. Tulisan non-fiksi itu dapat dimengerti juga dengan karangan yang ditulis tentang hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bisa juga disebut fakta. Non-fiksi merupakan kisah nyata atau ditulis sebagai cerita tentang kehidupan sehari-hari. Dijelaskan bahwa non-fiksi adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Jadi teman-teman, semisal kita membaca narasi dari berita atau hasil karya dari jurnalistik, itu fiksi atau non-fiksi? Itu fiksi. Itu apa, Mbak? Oh, itu bukannya non-fiksi ya, Pak? Itu non-fiksi, tetapi ada hal yang dapat kita membedakannya karena hal yang benar-benar yang terjadi. Nah, bisa digolongkan dengan fiksi, bisa digolongkan dengan non-fiksi sesuai dengan sistematika penulisannya. Itu yang saya dapat waktu itu dari jurnalistik, dari pengajaran dosen waktu itu. Non-fiksi merupakan kisah nyata atau ditulis sebagai cerita. Oh, tadi udah ya. Oleh karena itu,
Next slide. Oleh karena itu, tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berdasar, teruji dan resmi, dan bentuknya dapat kita lihat memiliki sistematika penulisan. Seperti yang telah saya katakan, itu artikel ilmiah, buku ilmiah, narasi, sebuah sejarah, surat resmi, hasil review, dan esai. Saat ini kita tiba dalam hal atau mengerti tentang mencintai dunia penulisan sebuah karya. Hal ini menarik karena berbicara tentang cinta. Mengenai cinta, cinta memiliki kesamaan seperti kehidupan kita, yang tidak terpisahkan dari seni, seperti menulis, menyanyi, menari, melukis, dan lain-lain. Bagi penulis, tantangan yang terbesar dari seseorang yang berkeinginan untuk menulis adalah dirinya sendiri. Seperti yang telah penulis sampaikan dalam pengantar yang tadi, dan teman-teman nanti akan mendapatkan salindia materi. Namun mari kita melihat bersama bagaimana keindahan atas kecintaan dari keterlibatan kita dalam karya penulisan. Hal ini jikalau ditekuni dan melahirkan sebuah wujud, maka digolongkan sebuah karya. Jadi teman-teman, cinta yang menghasilkan sebuah wujud akan digolongkan sebuah karya. Untuk mendapatkan pencapaian karya ini, maka diperlukan belajar tentang teori dan juga praktik untuk dapat dijuluki sebagai orang yang memiliki seni dalam sebuah ataupun beberapa karya tertentu, dan seseorang itu termasuk orang yang menguasai tentang dunia dari karyanya. Itulah bagian dari sebuah proses dan mencintai yang dimaksud. Next slide. Terdapat dua hal yang dapat digolongkan dalam seni mencintai, yaitu pertama, teori cinta dan praktik cinta. Seseorang yang ingin mahir dalam menulis, maka perlu mengenal dunia kepenulisan. Diawali dari pengertiannya, penggolongannya, dan metode dalam penyelesaian sebuah karya tulisan tersebut. Pohm mengatakan bahwa teori tentang cinta harus dipahami dan dimulai dari pembahasan tentang manusia dan hubungannya dengan manusia lainnya. Maka dapat kita pahami bahwa hal mencintai bukanlah dialaskan oleh dorongan naluriah semata. Next slide. Membangun cinta akan sesama manusia dapat juga kita wujud nyatakan dari karya-karya kita, supaya banyak orang memahami dari sebuah arti dan makna kehidupan secara non-akademik dan yang teruji, yaitu akademik. Teman-teman, penulis pernah mendengarkan, next slide, beberapa hal mengenai semangat menulis. Salah satunya adalah tidak ada gunanya seberapa besar apapun ilmu yang kita jalani atau ilmu yang kita tekuni kalau kita tidak menuliskan di atas sebuah karya dan berguna bagi orang lain. Mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, namun manusia mati meninggalkan nama. Di mana pengertiannya bahwa manusia akan dikenang semasa hidupnya melalui perbuatannya, dan bagi penulis atau pembicara pada hari ini adalah lewat karya-karyanya. Jadi teman-teman, tulisan kita adalah sebuah warisan yang sangat berharga bagi siapapun dan dimanapun. Tulisan orang lain dapat mengobati hati kita. Tulisan orang lain dapat memperkaya hati kita. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain dari hal-hal tulisan kita, semoga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Banyak orang yang berputus asa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menjalani kehidupannya penuh dengan drama yang mengakibatkan dia menjauhkan diri dari agama, bahkan menjauhkan diri dari sesamanya. Terdapat keputusasaan. Namun ketika hatinya tergerak,
dan ingin membaca dari sebuah tulisan, ada jawaban yang dia dapat. Ada jawaban yang dia dapat untuk dia dapat keluar dari hal yang dijalani, konteks yang dijalani saat ini. Oleh karena itu teman-teman, sebenarnya menulis adalah sebuah karya yang memang benar-benar mulia. Menulis juga sebuah karya yang memang benar-benar bersumbangsi bagi bangsa dan sesama. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita mengetahui teori, kita dapat memahami sebuah teori, kita melewati banyak hal, pengalaman yang berharga dalam hidup kita ketika kita tidak dapat berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang lain lewat kata-kata atau lewat cerita antara satu dengan dua orang, yang dapat rahmat adalah yang dua orang atau yang satu orang yang tadi. Namun ketika kita dapat menuliskannya, yang dapat rahmat adalah banyak orang. Oleh karena itu teman-teman, menulis itu adalah hal yang mulia. Jadi yang pertama dalam hal menulis ini adalah yang dikalahkan adalah pola pikir yang selama ini terbangun bahwasanya pekerjaan itu adalah pekerjaan orang sukses, pekerjaan itu adalah pekerjaan ini, itu, takut kritikan dan hal yang lain. Next slide. Kembali Kak. Oh ya. Hal inilah yang menjadi semangat bagi penulis untuk memulai karya dalam dunia kepenulisan. Bagi saya sendiri, saya pernah mengalami hal tersebut. Memang susah teman-teman. Menulis itu susah. Namun ada beberapa hal yang menjadi inti klimaks dari sebuah yang kita kerjakan dalam hal menulis. Yaitu ketika tulisan kita itu sudah selesai, sudah baku, ada hal yang membanggakan dalam diri kita. Ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Jujur, kalau saya ingin perbanyak surat keterangan publis atau sertifikat publikasi. Hal itu sebenarnya yang ada dalam diri saya. Jadi yang perlu didorong adalah ada semangat ke depan yang mungkin ingin kita capai. Dan jangan salah teman-teman, ternyata piagam sastrawan itu ada, penghargaan sastrawan itu ada. Ketika teman-teman banyak menulis, mungkin teman-teman bisa saja mendapatkannya. Namun di atas itu semua, di atas kepentingan kita, ada kepentingan orang lain yang mungkin berguna bagi mereka. Oleh karena itu, menulis juga mempunyai proses. Dalam hal menulis juga harus banyak berteori. Dalam hal menulis juga harus banyak membaca. Dalam hal menulis harus banyak melihat dan mendengar. Jadi omong kosong kalau kita menulis, kita tidak membaca, kita tidak mendengarkan, kita tidak merasakan, atau hal-hal yang lain sebelumnya. Jadi perbanyak pengalaman, perbanyak karya dalam arti karya di tengah masyarakat, dan banyaklah membaca. Sebuah hal yang membosankan teman-teman, tapi menjadi penyemangat dalam diri kita. Ketika kita membaca sesuatu, semakin banyak yang kita tidak ketahui. Semakin sadar kita akan ketidakmampuan kita, semakin sadar kita akan sempurnanya kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca, kita akan disadarkan untuk tetap berproses, untuk dapat mengenal di luar dari diri kita. Jadi dengan terpublikasinya karya kita dalam sebuah buku teman-teman, atau artikel website, ataupun jurnal, maka hal ini dapat memberkaya orang lain. Dan juga menambah wawasan lewat membaca dan menulis yang ada dalam pikiran kita, yang memberikan kepuasan tersendiri dan terhitung menjadi pencapaian-pencapaian kita. Ketika kita ingin mempublikasikan, atau ketika mari kita dulu awalnya membuat
akun media sosial kita itu adalah akun yang berguna bagi kita. Di Instagram saya banyak mengikuti penerbit-penerbit yang membuka antologi, proses antologi. Di sana saya tertarik karena banyak yang gratisan juga untuk mempublikasikan tulisan saya. Antologi itu adalah karya dari beberapa orang yang disatukan menjadi buku. Namun, lewat itu semua, ada rasa puas seperti yang saya katakan tadi ketika terpublikasi. Jadi teman-teman jangan takut mempublikasi. Waktu itu pernah ada membuka publikasi bagi masyarakat dan umum di Kementerian Sekretariat Negara. Saya mencoba membuat biografi dari Muhammad Takhta. Dan syukur 1 bulan terpublikasi di website Kementerian Sekretariat Negara. Dan gift-nya juga banyak, benefitnya juga banyak. Oleh karena itu, tetap semangat teman-teman. Ada hal yang memuaskan diri kita dari tulisan kita. Ada pencapaian-pencapaian yang akan kita terima ketika kita dapat menuliskan dari tulisan-tulisan kita. Jadi semangat dalam menulis karena saya sudah diingatkan, ya teman-teman. Ingatlah jikalau kita menulis dampak positifnya bukanlah untuk kita saja, namun untuk orang lain juga. Salam berkarya. Jadi atas lebih kurangnya saya menyampaikan materi saya, ataupun ketika saya menyampaikan materi ini dengan logat bahasa ataupun ada yang kurang atau terlalu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Moderator Lydia. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Rian. Sungguh sangat menarik sekali ya dunia menulis ini. Jadi saya ada pertanyaan ini Pak, untuk kan Bapak Rian memberikan PDF untuk materi sekilas, apakah boleh ya saya share di kolom komentar agar teman-teman bisa mendapat materi yang sama seperti itu Pak? Oh, tentu boleh Kak. Dan Kak Moderator dan teman-teman juga saya sudah buat salin dia materi. Jadi PPT ini adalah poin-poin dari yang saya paparkan. Jadi dapat dibagikan Kak. Baik, bisa dicek ya teman-teman dan saudara-saudara untuk di kolom komentar ada link Google Drive yang telah saya cantumkan di situ. Di situ berisi sekilas materi yang telah diberikan Bapak Rian. Baik, untuk sesi selanjutnya itu ada sesi Q&A Bapak dan teman-teman semua. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa langsung raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar. Baik, untuk Mas Awir Syawir, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, selamat sore Pak Rian. Terima kasih banyak atas materi dari tentang mengenal dan mencintai dunia penulisan sebagai sebuah karya. Saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Ada beberapa hal yang membuat saya setuju dan rasanya menjadi sebuah kesadaran yang kolektif bahwa tidak mungkin kita bisa menulis kalau tidak membaca. Jadi membaca juga adalah kunci untuk bisa menulis. Itu yang pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Yang kedua mungkin pertanyaan. Ini menarik Pak Rian, apa yang Pak Rian sampaikan dari materi yang sudah ada tadi. Tentu tulisan itu banyak jenisnya, tadi sudah dibuka tentang fiksi dan non-fiksi dan turunan-turunannya. Bagaimana misalkan Pak Rian, kita ingin menjadi penulis yang ingin mengirim tulisan ke sebuah lembaga atau media atau apa, dan bagaimana tulisan itu menjadi sebuah karya yang bisa diterima
bukan cuma oleh media tapi juga oleh publik, karena hari-hari ini kalau kita lihat varian-varian singgung tentang toleransi, intoleransi begitu di negara kita ini. Hari-hari ini sudah sangat merasakan juga. Nah, apa kira-kira yang jadi saran dari Pak Rian agar supaya kita bisa penulis yang proporsi dan ideal begitu untuk lembaga tertentu atau media tertentu? Itu dulu Pak Rian. Moderator, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Awir. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana tulisan kita dapat diterima oleh tim publikasi? Itu yang mungkin dapat saya pahami. Yang pertama, kita melihat dulu Pak, bagaimana artikel-artikel yang sudah diterima sebelumnya. Jadi ada gambaran yang kita lihat bagaimana mereka menggunakan sistematika dan bagaimana mereka menggunakan gaya bahasa. Mungkin kalau kita mempublikasi di jurnal, akan ada template, dan kita mengikuti template tersebut. Cuman kalau di artikel website misalnya, coba kita lihat bagaimana karya-karya sebelumnya yang sudah terpublikasi, bagaimana kecondongan mereka, gitu. Dan tentu yang kedua, pertanyaan yang menarik, karena memang dunia publikasi sekarang dituntut Bapak untuk tidak memperkeruh suasana. Hal toleransi itu sangat bagus, namun hal intoleransi itu harus kita kecam bersama, dan ada tantangan yang luar biasa juga dalam kehidupan kita, terlebih mungkin kalau kita ada di pulau ya, saya tidak mengucapkan sebuah tempat, Pulau Jawa, maraknya LGBT. Nah, bagaimana publikasi bisa menjauhkan hal tersebut? Salah satunya syarat untuk terpublikasi adalah tidak intoleran dan tidak mengandung LGBT. Nah, tapi itu trik suksesnya Pak. Saya selalu melihat contohnya, waktu itu memang pernah, waktu di Kementerian Sekretariat Negara, saya membuat tulisan pada tahun 2023. Dan nggak masuk. Saya tanyakan lewat email, nggak ada balasan. Oke deh, saya lihat tulisan-tulisan yang sebelumnya, oh ternyata gambarannya seperti ini. Tidak mengandung unsur LGBT Pak, atau memang intoleran, bukan. Cuman gaya bahasa yang mungkin dipermasalahkan mereka. Dan mungkin itu menjadi syarat yang tidak diberitahu kepada penulis, jadi syarat untuk terpublikasinya karya kita di mereka. Misalnya penulisan sebuah catatan kaki atau daftar pustaka. Mungkin kesalahan saya di bidang itu waktu itu. Dan saya akhir-akhir ini Pak, setelah terpublikasi karya saya yang satu, saya publikasikan lagi karya yang tahun 2023, toh nggak masuk. Di situ ada jawaban, tolong disederhanakan dan mengikuti format kami. Setelah saya tanya formatnya seperti apa, mereka tidak kasih. Oh, berarti dari tulisan yang sebelumnya yang kita lihat. Itu sih Pak. Cuman menjadi sebuah, jujur aja ya Pak, bukan untuk membanggakan hati ya, bukan. Tapi kebanggaan bagi kita ketika karya kita terpublikasi. Terima kasih Pak Awir, tadi udah setuju, yang terutama kita banyak membaca teman-teman sebelum kita menulis. Banyak melihat yang sebelumnya bagaimana karya yang sudah terpublikasi. Terima kasih Pak, semoga menjawab. Sama-sama Pak Rian, terima kasih banyak. Saya boleh sanggah sedikit moderator. Ya tentu, saya juga jadi punya gambaran ya, tentu kalau kita ingin mengirim tulisan, kita perlu juga tahu identitas sebuah lembaga atau media itu, dan kecenderungan tulisan seperti apa, termasuk tadi ya soal memilih bahasa ya, dari sisi isu tadi, tapi juga konten atau bahasa tulisannya. Menarik ini Pak Rian, mungkin perlu juga di-share ke kita, ke teman-teman yang pemula ini, bagaimana kita bisa memilih bisa memiliki kekayaan bahasa begitu ya,
memiliki kekayaan diksi. Ya, ini tentu jadi pekerjaan yang rumit juga karena tuntutan untuk menemukan banyak kata ini tidak hanya cukup punya kamus ya. Apalagi kata hari-hari ini diksi itu hari-hari ini pergeserannya jauh sekali, cepat sekali ya, pergeserannya cepat sekali begitu dari bahasa yang tadi kita bisa dengar cukup ramah, tapi kemudian ada beberapa bahasa yang dalam tanda petik kasar, tapi disetujui sebagai komunikasi yang normal begitu, semacam umpatan-umpatan yang kemudian dipakai jadi jadi ucapan normal di kalangan anak muda. Saya kasih contoh satu, misalkan anjir. Ini diksi yang seringkali kita temui begitu di kalangan kita gitu ya, di obrolan kita, padahal kata itu kalau mau ditelusuri muaranya itu kemana begitu, dan ada indikasi kebudayaannya apa gitu. Ini barangkali mungkin dikasih gambaran sedikit Pak Rian. Terima kasih. Jujur Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak ini, seakan-akan saya sudah berpengalaman gitu loh. Saya tidak pede sebenarnya. Cuman saya mungkin berbagi sedikit ya Pak ya. Memiliki kekayaan bahasa. Dalam tantangan sekarang ini, ya karena media sosial juga yang sudah berkembang, banyak bahasa-bahasa yang berkembang juga yang sebenarnya tidak baku. Misal, saya langsung nangkap tadi, mohon maaf teman-teman, kata anjir. Ternyata itu plesetan dari dog. Itu loh. Jadi itu diperhalus. Jadi nilainya katanya, kata teman saya yang di sini, anjir kalau dikatakan dia mengatai kita sebagai dog gitu loh. Nah, jadi tapi banyak orang yang menggunakan bahasa itu seakan-akan bahasanya bagus gitu loh maknanya. Mungkin bahkan sama orang tuanya, "Ma, ikan nggak ada lagi." "Nggak, anjir lah." Aku pernah dengarkan itu. Nah, ternyata nilainya tidak baik. Tetapi bagaimana kita trik untuk bisa terpublikasi, yaitu dengan bahasa-bahasa yang berkembang sekarang, bahasa-bahasa ilmiah, Pak. Mungkin ada kan orang yang mengatakan dalam tulisan saya, orang yang tidak menghargai kepelbagaian, atau orang yang berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau cuman ini menggunakan kata ini, orang yang seperti apa sih, mungkin akan ada pertanyaan. Nggak menghargainya di bidang apa sih, mungkin akan ada pertanyaan. Jadi tidak baku karena tidak menjawab pertanyaan yang mungkin akan terjadi, atau mudah dipahami oleh orang lain. Cuman ada juga dalam bahasa ilmiah, kita jangan memakai misal, tapi harus kita kontekskan Pak, mungkin radikal dan radikalisme. Nah, jadi banyak di kita sebenarnya bukan orang radikal, tapi radikalisme. Ada paham. Kalau memakai kata isme, paham radikal. Jadi kalau kita pakai radikal, itu menjudge. Contoh misal, mohon maaf Bapak, saya seorang Kristen itu radikal. Berarti Kristen itu radikal nggak ada lagi kata untuk memperhalus. Tetapi Kristen menganut radikalisme. Ada paham, dan paham ini masih bisa terpatahkan. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa ilmiah itu, saya banyak Pak, kalau saya menulis, saya cek lagi di Google. Bahasa-bahasa, apakah memang itu baik maknanya atau gimana, supaya terpublis. Kalau kita buat bahasa Indonesia yang secara kita mengerti tanpa pakai bahasa ilmiah, susah. Kalau ini ranah non-akademik. Bahkan dalam puisi juga, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa biasa, susah juga masuk. Tapi kalau kita udah melihat, contohnya kita bikin di dalam tulisan kita, aku menunggumu sampai sanding kalah. Berarti kan sampai ingin bertemunya siang dan sore dan malam. Nah, harus memakai kata-kata yang puitis juga. Aku menunggumu sampai mau larut malam, dari sore sampai mau malam.
mungkin nggak akan terbit. Tetapi kalau kita buat kata-kata puitis, aku menunggumu sampai sandingkala menyerap dalam kehidupanku. Aku melihat gelapnya malam seperti gelapnya responmu atau cintamu. Ya, hal-hal itu kan mungkin puitis gitu loh Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab.